Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang 16 tenses dalam bahasa Inggris. Tenses are part of grammar that make some people confused while learning English. The following is a complete explanation of the 16 tenses in English to help you understand when and which from they are used in. Baiklah, untuk yang pertama tenses ini, yang pertama yaitu tenses present tense. Tense ini digunakan untuk mengekspresikan tindakan yang berulang atau tidak berubah. Aksinya bisa berupa kebiasaan, hobi, acara berulang, emosi atau keinginan. Dan rumus dalam tenses present tense ini ialah rumusnya yang positif, verbal subject plus verb 1 plus subjek atau objek. Yang nominalnya yaitu subject plus is atau am atau are plus nominal. Yang negatif verbal subject plus do atau does atau not atau infinitive. Dan yang nominalnya subject plus is atau am atau are atau not atau nominal. Dan yang interrogatif verbal do atau does subject dan infinitive. Yang nominalnya is, I am atau are plus subject plus nominal. Dan dalam contoh present tense ini, contohnya yang positif I live in Bandung. Dan yang negatif I don't watch television every night. Dan yang tanya atau interrogatif what do you do. Itulah dari tenses yang pertama. Yang tenses kedua yaitu present continuous tenses. Serves to express continuous action. The present continuous tense is used to indicate that something is happening or will happen soon. Di sini rumusnya yaitu kalimat positifnya subject plus to be plus verb ing. Yang kalimat negatifnya subject plus to be plus not plus verb ing. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu present perfect continuous tense. Ini serves to tell about an action or an ongoing situation before some other action or situation. Tense ini mengacu pada tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih lanjut hingga saat ini. Dan rumus di kalimat present perfect continuous ini positif, subject plus have atau has plus been plus present participle. Yang negatif subject plus have atau has plus not atau been plus present participle. Dan yang interrogatif have atau has plus subject plus been plus present participle. Dan pada penggunaan pada kalimat ini ada 3. Yang pertama kegiatan sementara, yang kedua aktivitas dari dulu berlanjut sampai sekarang, yang ketiga pekerjaan baru selesai. Dan yang selanjutnya yang kelima, kalimat yang kelima simple past tense, digunakan untuk mengekspresikan peristiwa atau pekerjaan di masa lalu yang sudah selesai. Pekerjaan atau peristiwa tersebut boleh berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau tidak, dan bisa saja terjadi satu demi satu secara berurutan. Baiklah, dan contoh dari rumus dari past continuous tense ini, pertama positif. Contohnya
I was eating banana yesterday in the evening. Yang negatif, Annie was not sleeping. Yang interrogatif atau tanya, what was John doing yesterday? Dan selanjutnya kalimat yang ketujuh, past future tense. Ini dimana menjelaskan merupakan suatu tindakan atau peristiwa yang direncanakan dan dijanjikan di masa depan pada waktu yang telah berlalu. Rumus pada kalimat past future tense ini positif subject plus shall atau will plus verb infinitive plus subject was plus going to plus verb infinitive. Dan yang negatif subject plus shall plus not plus verb infinitive atau subject plus was plus not going to plus verb infinitive. Yang interrogatifnya yaitu shall plus subject plus verb infinitive plus subject plus going to plus verb infinitive. Dan pada contoh yang kalimat past future tense ini yang positif, I said I will not forgive him. Yang negatif, he said I will not forgive him. Yang interrogatif atau tanya, will you come to her your party? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan dari kata tenses dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya yaitu yang ke-8, past perfect tense. Past perfect tense is a tense that describes an event that has occurred before a specific time in past and has also been completed before other event that occurred in the past as well. Baiklah, dan rumus dalam past perfect tense ini yang positif subject plus had plus verb 3 plus object, dan yang negatifnya subject plus had plus not plus verb 3 plus object, dan yang interrogatif had plus subject plus verb 3 plus object. Dan contoh pada past perfect tense ini yang positif, Siti said she had not already sent his film. Dan yang negatif, had it been proved to be true before I checked it myself. Dan yang interrogatifnya, she had not called her mother before she left this morning. Baiklah, selanjutnya yang ke-9, past perfect continuous tense. Ini menjelaskan bentuk verb yang digunakan untuk berbicara tentang kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung sebelum beberapa kegiatan atau situasi lain. Dan rumus pada perfect continuous tense ini yang negatif subject plus had plus been plus present participle plus object. Yang negatif subject plus had plus not plus been plus present participle plus object. Dan yang interrogatifnya had plus subject plus been plus present participle plus object. Dan penggunaan pada past perfect continuous tense ini ada dua. Yang pertama menunjukkan penyebab peristiwa atau keadaan di masa lalu. Yang keduanya itu menyatakan pekerjaan yang sedang berlangsung sebelum pekerjaan lainnya, sebelum beberapa keadaan atau pekerjaan lain. Dan selanjutnya yang ke-10 yaitu simple future tense. Ini menjelaskan bentuk verb yang digunakan untuk merujuk ke waktu yang akan datang. Rumus pada simple future tense ini yaitu yang pertama, simple future while biasanya mengungkapkan janji untuk melakukan sesuatu atau tindakan sukarela. Kalimat dibentuk dengan rumus simple future while plus verb. Dan yang kedua yaitu simple future ini rumusnya to be plus going to. To be plus be verb biasanya mengungkapkan rencana untuk melakukan sesuatu. Kalimat dibentuk dengan rumus simple future tense to be plus going to plus verb. Dan contoh dari simple future tense ini yang positif, I will send you a letter next week. Yang negatifnya,
He is not going to spend his vacation in Bali next month. Yang interrogatifnya, is he going to drive all the way to Surabaya? Selanjutnya yang ke-11 yaitu tentang kalimat future continuous tense. Future continuous tense or future progressive tense is a form of verb used to express an action that will be taking place at a certain time in the future. The action on the tense started but was finished at the point. Dan rumus pada future continuous tense ini yang positif subject plus while plus be plus object, yang negatif subject plus while plus not plus be plus object, dan yang interrogatifnya while plus subject plus not plus be plus object. Penggunaan pada future continuous tense ini ada dua. Yang pertama, kegiatan masa depan sedang berlangsung. Penggunaan tense ini adalah untuk mengekspresikan kegiatan di masa depan yang sedang berlangsung. Yang kedua, bertanya niat seseorang, berguna untuk menanyakan tentang niat seseorang yang memiliki rencana untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Baiklah, selanjutnya yang ke-12, future perfect tense adalah bentuk kata kerja untuk mengungkapkan keadaan yang akan berlangsung selama jangka waktu tertentu pada saat yang pasti di masa depan. Dan rumus pada future perfect tense ini positif subject plus while plus have plus verb 3. Yang negatif subject plus while plus not plus have plus verb 3, dan yang interrogatifnya while plus subject plus have plus verb 3. Penggunaan pada future perfect tense ini ada 3. Yang pertama, pekerjaan yang akan selesai di masa depan, yaitu membicarakan tentang pekerjaan yang akan selesai sebelum beberapa titik di masa depan. Yang keduanya, penggunaannya keadaan yang akan berlangsung dengan waktu pasti di masa depan. Ini menyatakan situasi yang akan berlangsung selama jangka waktu tertentu pada saat yang pasti di masa depan. Dan penggunaan yang ketiga, aktivitas baru selesai. Ini menyatakan kepastian atau sesuatu yang diyakini kebenarannya. Baiklah, di sini saya akan yang ke-13. Dan sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, karena di 13 ini saya berganti pakaian lagi karena ada kendala. Dan baiklah, kita lanjutkan lagi. Yang ke-13 ini adalah future perfect continuous tense. Adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan satu kegiatan yang sudah akan dilakukan sebelum jangka waktu tertentu, sebelum atau hingga batas waktu di masa depan. Dan pada teks ini, tenses ini rumus futurnya yaitu yang pertama subject plus while plus have plus been plus v1ing plus object plus since plus keterangan waktu. Dan rumus yang kalimat yang negatifnya yaitu subject plus while plus not plus have plus been plus v1ing plus object plus keterangan waktu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus interrogatifnya. Well plus have subject plus have plus been plus v1ing plus object plus keterangan waktu. Dan contohnya dari future perfect continuous tense ini yang positif, untuk saya yang positif. You will have been playing piano for 15 years. Dan yang negatifnya yaitu you will not have been playing piano for 15 years. Dan yang interrogatifnya atau tanya, shall I have been waiting for 1 hour. Dan yang selanjutnya yang 14 yaitu past future perfect tense. Ini adalah terbentuk kata kerja yang berfungsi menyatakan ide atau aksi di masa lalu di mana aksi tersebut direncanakan, dijanjikan atau sudah dilaksanakan sebelum waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Rumus pada past future perfect tense ini, yang kalimat positifnya, rumus kalimat positif subject plus will plus have plus past participle. Yang kedua, rumus kalimat negatif yaitu subject will plus not plus have plus past participle. Yang ketiga, rumus kalimat interrogatif will plus subject plus have plus past participle. Dan penggunaannya pada past future perfect tense ini ada 3. Yang pertama, menyatakan kembali kejadian yang pernah diprediksi di masa lalu.
Yang kedua, menyatakan kembali aktivitas direncanakan sudah selesai sebelum aktivitas yang lain. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk menyatakan kembali suatu peristiwa akan terus berlanjut sampai batas waktu tertentu di masa lampau. Dan yang selanjutnya yaitu yang ke-15, yaitu past future perfect continuous. Tenses is a form of verb to express an imaginary action or situation taking place at a certain point or during a certain period in the past. Dan rumus pada perfect future tense continuous tense ini yaitu positif, yaitu subject plus shall plus be plus verb ing plus object. Yang negatifnya subject plus shall plus not plus be plus verb ing plus object. Yang interrogatif shall plus subject plus be plus verb ing plus object. Penggunaan pada past future continuous tense ini yaitu ada 3. Yang pertama, menyatakan 2 kejadian yang diprediksi akan sedang terjadi dilakukan di masa lampau. Yang kedua, menyatakan kembali suatu hal yang diyakini benar-benar akan terjadi. Yang ketiga itu untuk menatakan kembali aktivitas akan sedang terjadi dilakukan pada waktu yang spesifik di masa lampau atau masa lalu. Yang ke-16 itu past future perfect continuous tense. Ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sebenarnya diperkirakan akan sudah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu pula. Pada rumus past future perfect continuous tense ini, yang positifnya subject plus will plus have been plus have-ing. Yang negatifnya yaitu subject plus will plus not plus have been plus have-ing. Yang interrogatifnya will plus subject plus have been plus have-ing. Penggunaan pada past future perfect continuous tense ini yaitu ada 2, digunakan dalam kalimat conditional tip 3 atau disebut real conditional in the past. Yang kedua digunakan untuk menyatakan satu kegiatan yang diperkirakan akan telah sedang terjadi di waktu lampau. Contoh pada kalimat past future perfect tense continuous tense ini positifnya yaitu you will have been coming to the chair for 3 with maybe last month. Yang negatifnya she will not have been studying at Oxford University for 4 years be last year. Yang interrogatifnya will I have been living here for 10 years be last June. Hanya inilah yang saya bisa sampaikan dari penjelasan 16 tenses. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Di sini saya nama Arif Febrianto dari kelas HKI 1A. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.